Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kulia Bibia dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Baihaqi dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang Good and Clean Governance. Selamat menyaksikan. Good and Clean Governance. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Istilah Good and Clean Governance merupakan wacana baru dalam kosakata ilmu politik dan muncul pada awal 1990-an. Dalam kamus, istilah government dan governance seringkali dianggap memiliki arti yang sama, yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga, atau negara. Menurut World Bank Institute, governance diartikan sebagai the way state power is used in managing economic and social resource for development society, yakni cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. Selain itu, governance dapat diartikan juga sebagai tindakan atau fakta ataupun tata cara melakukan atau menjalankan pemerintahan. Lembaga administrasi negara mengemukakan arti good dalam good governance mengandung dua arti. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan-tujuan tersebut. Arti good governance secara konseptual. Good dalam bahasa Indonesia berarti baik, sedangkan governance dalam bahasa Indonesia artinya kepemerintahan. Good governance menurut ahli. Good governance didefinisikan oleh Robert Charlick sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan atau kebijakan yang baik demi mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Arti clean governance. Clean artinya bersih, sedangkan governance berarti kepemerintahan. Jadi, clean governance mengandung makna bahwa sekelompok orang yang bersama-sama mendapat amanah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dengan tanggung jawab bersama elemen yang terkait. Pengertian good and clean governance. Jadi dapat disimpulkan secara umum, istilah good and clean governance memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Pelayanan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagaimana tuntutan pada masa Orde Baru dan masa Orde Lama, good governance digunakan untuk mewujudkan tujuan utamanya, yakni tujuan clean government dalam penyelenggaraan negara yang didukung prinsip-prinsip dasar kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalisme, dan demokratis seperti yang dikumandangkan oleh World Bank, UNDP, United Nations, dan beberapa lembaga internasional lainnya. Good and clean governance tidak terbatas pada pemerintah, tapi juga non-pemerintah. Pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa dilakukan dengan efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Good and clean governance agar berhasil harus ditopang dua unsur. Pertama, negara, kedua, masyarakat madani. Prinsip-prinsip good and clean governance. Lembaga administrasi negara merumuskan 9 aspek fundamental yang harus diperhatikan, yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Partisipasi yaitu bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor kehidupan sosial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisasi. Responsif. Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good and clean governance, pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Sesuai dengan asas responsif, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika, yakni etika individual dan sosial. Kualifikasi etika individual menuntut pelaksana birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Adapun etik sosial menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik. Penegakan hukum. Pengelolaan pemerintahan yang profesional harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa.
Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi wujud good and clean governance harus diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut. A. Supremasi hukum. Setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas, dan dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen. Supremasi hukum akan menjamin tidak terjadinya tindakan pemerintah atas dasar diskresi, yaitu tindakan sepihak berdasarkan pada kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, kepastian hukum. Bahwa setiap kehidupan berbangsa bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan antara suku dengan lainnya. Lanjut, hukum yang responsif, yakni aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil. Lalu, penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, yakni penegakan hukum berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. Untuk itu, diperlukan penegak hukum yang memiliki integritas moral dan bertanggung jawab terhadap kebenaran hukum. Terakhir, independensi peradilan, yakni peradilan yang independen, bebas dari pengaruh penguasa atau kekuatan lainnya. Transparansi. Akibat tidak adanya prinsip transparan ini, Indonesia telah terjerembab ke dalam kubangan korupsi yang sangat parah. Dalam pengelolaan negara terdapat 8 unsur yang harus dilakukan secara transparan, yaitu penetapan posisi, jabatan atau kedudukan, kekayaan pejabat politik, pemberian penghargaan, penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan, kesehatan, moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat. Dalam hal penetapan posisi jabatan publik harus dilakukan melalui mekanisme test and proper test yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen yang dilakukan oleh lembaga legislatif maupun komisi independen seperti komisi yudisial, kepolisian, dan pajak. Konsensus. Keputusan apapun harus dilakukan dengan cara musyawarah melalui konsensus. Cara pengambilan keputusan konsensus akan mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah dan memiliki kekuatan memaksa terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Semakin banyak yang melakukan pengawasan serta kontrol terhadap kebijakan-kebijakan umum, maka akan semakin tinggi tingkat kehati-hatiannya dan akuntabilitas pelaksanaannya dapat semakin dipertanggungjawabkan. Kesetaraan. Asas kesetaraan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas kesetaraan ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah untuk bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis, kelamin, dan kelas sosial. Selanjutnya, efektivitas dan efisiensi. Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Adapun asas efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang terbesar, maka pemerintahan tersebut termasuk dalam kategori pemerintahan yang efisien. Lalu akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. Inilah yang dituntut dalam asas akuntabilitas dalam upaya menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Terakhir, visi strategis. Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangka realisasi good and clean governance. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik terdiri dari profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya yang terjangkau. Kemudian akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Selanjutnya transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Kemudian pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif,
kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana, serta pelayanan yang ramah dan disiplin. Selanjutnya, demokrasi dan partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Terakhir, supremasi hukum. Hukum dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian. Program prioritas pemerintah yang baik dan bersih berdasarkan pada prinsip-prinsip pokok Good and Clean Governance. Yang pertama, penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Penguatan peran lembaga perwakilan, MPR, DPR, dan DPRD mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan fungsi mereka sebagai pengontrol jalannya pemerintahan. Selain melakukan check and balance, lembaga legislatif harus pula mampu menyerap dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat kepada lembaga eksekutif. Secara konstitusional, tanggung jawab lembaga legislatif sebagai fungsi kontrol jalannya pemerintah telah diatur dalam sejumlah perundang-undangan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Parpol, UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD telah memberi peluang berjalannya proses politik yang lebih demokratis, dan lembaga-lembaga perwakilan berada dalam posisinya sebagai lembaga yang menyuarakan aspirasi rakyat serta mengontrol jalannya pemerintahan dalam rangka check and balance. Yang kedua, kemandirian lembaga peradilan. Untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa berdasarkan prinsip Good and Clean Governance, peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum dan kemandirian lembaga peradilan mutlak dilakukan. Selain itu, akuntabilitas aparat penegak hukum dan lembaga yudikatif juga menjadi pilar yang menentukan dalam penegakan asas rule of law atau penegakan hukum dan perwujudan peradilan. Selanjutnya, profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah. Perubahan paradigma aparatur negara dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis atau pelayanan rakyat harus diimbangi dengan peningkatan profesionalitas dan integritas moral jajaran birokrasi pemerintah. Akuntabilitas jajaran birokrasi akan berdampak pada naiknya akuntabilitas dan legitimasi birokrasi itu sendiri. Aparatur birokrasi yang mempunyai karakter tersebut dapat menjadikan pelayanan birokrasi secara cepat dan berkualitas serta efektif. Yang keempat, penguatan partisipasi masyarakat madani atau civil society. Peningkatan partisipasi masyarakat adalah unsur penting lainnya dalam merealisasikan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Partisipasi masyarakat sipil dalam proses kebijakan publik mutlak harus dilakukan dan difasilitasi oleh negara. Tanpa partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sama saja membiarkan eksistensi pemerintahan yang kurang bahkan tidak legitimate. Peran aktif masyarakat dalam proses kebijakan publik pada dasarnya dijamin oleh prinsip-prinsip HAM. Masyarakat mempunyai hak atas informasi, hak untuk menyampaikan usulan, dan juga hak untuk melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Kritik dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga perwakilan, pers, maupun dilakukan secara langsung lewat dialog-dialog terbuka dengan LSM, parpol, organisasi massal, atau institusi sosial lainnya. 5. Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah. Untuk merealisasikan prinsip-prinsip Clean and Good Governance, kebijakan otonomi daerah dapat dijadikan sebagai media transformasi perwujudan model pemerintah yang menopang tumbuhnya culture demokrasi di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah memberikan kewenangan pada daerah untuk melakukan pengelolaan dan memajukan masyarakat dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI. Dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pencapaian tingkat kesejahteraan dapat diwujudkan secara lebih cepat yang pada akhirnya akan mendorong pada adanya kemandirian masyarakat. Kemudian ada reformasi birokrasi.
Reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif dengan tujuan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik. Kedua, ada birokrasi. Menurut pemahamannya, birokrasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, birokrasi adalah struktur organisasi yang digambarkan dengan hierarki yang pejabatnya diangkat dan ditunjuk. Garis tanggung jawab dan kewenangannya diatur oleh peraturan yang diketahui termasuk sebelumnya. Dan justifikasi setiap keputusan membutuhkan referensi untuk mengetahui kebijakan yang pengesahannya ditentukan oleh pemberi mandat di luar struktur organisasi itu sendiri. Selanjutnya, birokrasi juga berarti organisasi yang memiliki jenjang diduduki oleh pejabat yang ditunjuk atau diangkat, disertai aturan kewenangan dan tanggung jawabnya, serta setiap kebijakan yang dibuat harus diketahui oleh pemberi mandat. Selanjutnya, birokrasi adalah organisasi formal yang diselenggarakan berdasarkan aturan, bagian, unsur yang terdiri atas pakar yang terlatih. Wujud birokrasi berupa organisasi formal yang besar merupakan ciri nyata masyarakat modern dan bertujuan menjalankan tugas pemerintahan serta mencapai keterampilan dalam bidang kehidupan. Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Dapat disimpulkan, reformasi birokrasi berarti 1. Perubahan cara berpikir, mulai dari pola pikir, pola sikap, dan pola tindak. Selanjutnya, perubahan penguasa menjadi pelayan, mendahulukan peranan daripada wewenang, tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir, perubahan manajemen kerja, dan mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan profesional, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja yang berkualitas, efisien, efektif, dan kondusif, serta pelayanan yang prima, yaitu konsisten dan transparan. Selanjutnya, tata kelola birokrasi berbasis pelayanan publik. Reformasi birokrasi terhadap pelayanan publik. Reformasi birokrasi akan berpengaruh dan memberikan dampak positif pada pelayanan publik. Dengan kata lain, reformasi birokrasi akan sejalan pula dengan reformasi pelayanan publik. Mengapa demikian? Karena setiap penyelenggaraan negara sebenarnya akan bermuara pada pemberian pelayanan publik. Pada dasarnya, reformasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah debirokratisasi, yaitu mendorong birokrasi pemerintah kembali kepada misi utamanya. Privatisasi, yaitu untuk menstimulus pemerintah agar meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan serta sektor privat. Yang terakhir ada desentralisasi, yaitu untuk memfokuskan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat sehingga pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan publik dapat menjadi lebih optimal. Mengapa penting melakukan partisipasi masyarakat? Reformasi birokrasi akan berpengaruh pada reformasi pelayanan publik. Maka untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut, seperti yang tertera pada UU Nomor 25 Tahun 2009, bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi sangat penting. Reformasi birokrasi dalam konteks pelayanan publik pada dasarnya ditujukan pada perbaikan atau peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini dilakukan antara lain dengan menggunakan pendapat New Public Management dengan menganut prinsip Run Government Like a Business, yaitu adanya penggunaan pendekatan bisnis ke dalam birokrasi publik. Penerapan birokrasi berbaris pelayanan publik dengan memperhatikan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang pada dasarnya berkaitan kepada 1. Pelayanan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 2. Perlakuan yang baik dari petugas pelayanan. 3. Bertanggung jawab atas kesalahan. 4. Belajar dari kesalahan. 5. Menyediakan informasi yang bermanfaat. 6. Memperlakukan masyarakat yang mengajukan pelayanan secara adil. Reformasi birokrasi dalam berkembang utama pelayanan publik yang pada umumnya berkaitan dengan lemahnya komunikasi, lemahnya sistem pencatatan dan pendokumentasian, pelayanan yang tidak memfokuskan kepada kebutuhan masyarakat, tidak diberikan wewenangan pada petugas ujung tombak, lemahnya penanganan keluhan, dan perilaku bertahan. Dari berbagai gambaran kondisi sebelumnya dapat digarisbawahi bahwa reformasi birokrasi dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik
memerlukan berbagai upaya perubahan, diantaranya adalah perubahan kelembagaan yang memotong jalur-jalur hierarki pengambilan keputusan, mengurangi kekakuan hierarki, mendorong inovasi, transparansi, dan akuntabilitas, menciptakan sistem internal yang mampu mempercepat proses pelayanan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, pemberdayaan sistem pengawasan, dan perbaikan sistem remunerasi. Sekian dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang disampaikan dapat menjadi manfaat dan mudah dimengerti. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.